tahun 1980. Kalau di awalnya kan ada merek-merek lainnya, ada Bola Mas, Putri Duyung. Tapi semua ini produknya saya yang olah. Saya yang bikin resep. Jadi kan semua orangnya suka menjadi leader brand juga. Nah, tapi ini masanya kan ini sudah lewat. Mulai tahun 80 baru saya fokusnya Markisa saja. Brastagi Tanah Karo, salah satu kawasan wisata andalan Provinsi Sumatera Utara ini juga dikenal sebagai kota buah markisa dan jeruk manis. Letaknya yang berada di antara dua gunung aktif, yakni Sinabung dan Sibayak, menjadikan tanahnya subur. Hasil bumi Brastagi menyuplai kebutuhan sayur dan buah masyarakat Kota Medan hingga daerah-daerah lainnya. Brastagi juga dikenal sebagai kota markisa. Namanya selalu disematkan di berbagai produk minuman atau sirup yang juga menjadi oleh-oleh khas Medan, Sumatera Utara. Markisa adalah buah daerah tropis dan subtropis yang tergolong ke dalam tanaman genus Passiflora. Dalam bahasa Portugal disebut maracuja dan passion fruit dalam bahasa Inggris. Buah ini potensial untuk dikembangkan karena budidayanya yang tergolong mudah. Mejuah-juah. Nama saya Sabari Sitepu. Saya sebagai petani markisa dari Kecamatan Namantran, Kutambelin, Kabupaten Karo. Iya, udah lama mulai dari orang-orang tua yang ngikuti petani lah terus. Enak jadi petani, Pak? Ya, pada anak-anak petani pada sekolah. Sekolah apa artinya? Cuman udah tahu baca, tahu udah ngitung kali-kali ya udah. Sekolah diterusin pun ya. Tamat pun sekolah belum tentu kerja. Inilah kita tanam begini kan udah dapat hasilnya kan. Udah ketahuan lah punya kita semua. Ada cabai, padi, markisa. Ya macam-macam, ada tebu di situ untuk makan makanan. Ada pokat di situ. Di Indonesia, markisa yang sering dibudidayakan adalah jenis markisa kuning atau Passiflora flavicarpa dan markisa ungu atau Passiflora edulis yang tumbuh di dataran tinggi. Ini markisa namanya Bandung. Karena ada dua macam kan ini. Ini untuk markisa sirup yang ini. Kan beda kan daunnya sama markisa sirupnya kan. Kalau ibaratnya ini mati markisa sirupnya, ini jadikan markisa Bandungnya. Ini lagi berbunga ini, belum berbuah. Sebentar lagi ini ya kira-kira sebulan lagi udah berbuah ini. Iya, pilih markisa. Kalau markisa kan kemenangannya kan bisa sebulan sekali pun belum tentu nemprot. Kalau jeruk kan seminggu sekali harus disemprot kan. Ya saingan itu kan tertentu kan, yang kampung orang kan jarang ada markisa ini kan. Ini markisa ini agak daerah-daerah kampung dingin baru jadi. Kalau panas nggak jadi gitu. Iya memang begini.
ada yang orang nanam 20 batang, ya kumpulin. Ya, kalau ada yang luas gitu, seperti kami ini kan luas kan kami khusus ditanam gitu. Kita kutip, ya, biasanya kan ada agennya. Kita tanya, ngambil markisa atau enggak? Ambil katanya, ya hari ini hari Sabtu kita ambil. Saya ngutip, bilang aja, udah ngutip, dibilang kan udah tahu. Ngutip itu tinggal ngambilin aja gitu. Nah. Biasa berapa Pak harga? Harga markisa ini tadi udah nyampe 12.000. Kutambelin adalah desa di Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo yang terkenal sebagai desa penghasil buah markisa ungu dan kuning. Desa ini juga termasuk wilayah terdampak erupsi Gunung Sinabung sejak 2013 lalu. Buah markisa ungu Brastagi menjadi bahan baku pembuatan sirup yang melegenda. Sirup yang diproduksi secara lokal ini pun menjadi oleh-oleh khas Medan, Sumatera Utara, menjadi buah tangan kebanggaan Sumatera Utara yang juga dikenal di Indonesia bahkan mancanegara. Markisa ungu memiliki cita rasa asam dan beraroma segar. Kandungan vitamin C dan antioksidan tinggi yang dimilikinya membuat buah ini digemari untuk dijadikan minuman segar seperti sirup atau jus. Terinspirasi dari buah markisa Brastagi, Razali Cuardi, seorang pengusaha sirup asal kota Medan ini, merintis bisnis keluarganya dari nol. Perjuangannya dimulai di tahun 1980 dari menawarkan minuman dari satu warung ke warung lainnya, hingga kini memiliki brand sirup sendiri yang terkenal di kancah nasional. Saya namanya Razali Cuardi, ya. Tapi sudah di sekolah sama di masyarakatnya sudah tahu nama saya. Tapi waktu saya masih anak, ibu bapak kasih saya nama Asun, Sun, matahari ya, nah, gitu aja. Saya kan ini berhubung kan saya mau buat markisa kan, saya mesti pelajari analisnya. Dia ini vitaminnya luar biasa, vitamin A, vitamin D, vitamin C. Lain sama buah-buahan lainnya, macam orange cuma vitamin C aja. Karena ada kelebihan banyak ya kan, dia kan di sini baik dia punya rasa, baik dia punya vitamin, jauh beda sama buah-buahan lainnya. Tahun 1980, kalau di awalnya kan ada merek-merek lainnya, ada Bola Mas, Putri Duyung, semua itu produknya saya yang olah, saya yang bikin resep. Jadi kan semua orangnya suka menjadi leader brand juga. Nah, tapi ini masanya kan ini sudah lewat. Mulai tahun 80 baru saya fokusnya markisa saja. Saya umur 18 sudah mulai usaha minuman ringannya. Nggak ada kerja lain-lainnya. Pernah jadi guru home teacher lah. Nah, pernah. Tapi satu tahun aja. Sambilan saya terus bikin usahanya. Rajin, yakin, dan cukup laksanakan.
menjadi karakter berusaha yang mengantarkan Raja Licuardi pada kesuksesannya. Karakter sukses ini juga ia turunkan pada putra-putrinya yang kini meneruskan usaha sirup legendarisnya. Saya juga jadi buat resep, jadi buat marketing juga saya. Saya sendiri ke toko-toko, kedai kopi, sama toko PND, semua masuk. Karena saya rajin, ramah. Jadi toko boleh coba, dia coba dulu. Tapi ternyata bagusnya. Pohon pinang dia ini ada ciri khasnya kan, lurus tegak aja. Jadi berarti nggak mau menyeleweng. Ya, lagi daunnya hijau semua. Jadi untuk kenangannya bagusnya. Jadi orangnya kan, oh pohon pinang. You lihat ya di pasar pohon pinang hijaunya. Ya. Gak ada kuning ya. Kalau kelapa ada. Itu tergantung kita harus yakin, fokus lagi. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Jadi kan untuk seluruh Indonesia kan bisa terima. Itu yang paling utama ya. Oke, perkenalkan saya namanya Irwan Cuadi. Saya anak keempat atau putra ketiga dari Pak Raja Licuardi, pemilik usaha sirup Makisa Pohon Pinang. Dan saya kerja di bagian marketing atau e-marketing lah gitu yang sekarangnya gitu. Kita ada kerjasama dengan agen-agen dan agen-agen di area-area tertentu dan mereka kerjasama juga dengan petani-petani lokal untuk kumpul-kumpul bahan bakunya, kumpul buah-buah makisanya gitu. Jadi ada kerjasama lah dengan agen dan agen lokal sana dan petani-petani lokal sana gitu. Satu, rajin. Yakin. Laksanakannya. Saya punya papa, dia kerja di Bank Indonesia sebagai betul-betul rajin. Dia kan sebelum kerja dia belanja semua sayur kan untuk kasih ibu kerja ya. Dia baru pergi kantornya. Jadi saya dari sini saya sudah masuk ide otaknya kan supaya saya pun bisa ikut papa punya langkahnya gitu aja. Tapi saya usaha minuman ringan. Karena Makisa ini rasanya sangat unik dan bukan hanya di rasa kesehatan aja ya. Kita ambil contoh lah kayak bahasa Chinese-nya Makisa itu kan namanya Pai Xiang Guo. Pai Xiang Guo itu boleh dibilang pai 100. Xiang harum, Guo buah. Harum atau manis apa gitulah rasa lah ya. Guo buah. Jadi ini sangat ada ciri khas tertentu lah gitulah. Jadi dan ini pun buahnya tumbuh di banyak buah yang bisa merambat di mana-mana. Tapi yang paling harum dan yang paling harum dan manis dan sangat diakui orang luar itu di tanamannya dari beras tagi gitu.
Itu karena ini buahnya sebenarnya asalnya dari Brazil. Asalnya dari Brazil, tapi dibudidayakan sama dulu boleh dibilang orang Belanda lah, ya, waktu menjajah dia budidayakan buah ini. Mereka rasa buah ini coba ditanam sangat mendekati dengan buah aslinya yang dari Brazil gitu. Jadi dari mana-mana ditanam hasilnya yang paling bagus ya di Brastagi ini gitu. ...70 atau 80 pekerja yang tetap ya. Tapi kalau misalnya waktu menjelang Lebaran, menjelang bulan Ramadan, itu kita akan produksinya agak banyak dan juga mungkin pengiriman agak banyak. Jadi ada penambahan sementaranya gitu, kontrak selama itulah, selama bulan menjelang Ramadan puasa gitu. Dulu pernah ada yang pembeli, misalnya dia beli dari sini, dia sendiri yang bawa ke sana jual gitu. Dan juga pernah ada yang bawa ke Amerika juga ada sempat jual, dan mereka kan mau masuk sana harus ada FDA approve gitu kan, dan udah di approve juga lah ya di sana gitu. Tapi kalau direct selling untuk go internasional sih masih belum. Mungkin ada ke depan gitu. Ya kita harus bangga dengan produk lokal kita. Jadi apa sih yang produk-produk yang kita lokal itu kita harus kembangkan, seperti ini Makisa. Itu dulunya dari sejarah kan kenapa orang bisa dibudidayakan sama orang Belanda, karena ini mereka lihat ada potensinya. Jadi kita sebenarnya di Indonesia ini kaya akan seni dan hasil alam Indonesia gitu. Jadi yang udah dibeli sama Tuhan, ya kita harus kelola sebaik mungkin lah gitu. Ini sebetulnya kan, dia mau harap orang lebih baik harap sendiri. Dia harus buat dia punya resep paling bagus, jadi dia punya distribusi paling bagusnya. Nah, jadi pertama kan pasti resep. Orang yang sudah makan dia lengket. Nah, nanti distribusi kembangkannya. Saya sebagai anak pertama yang melanjutkan usaha bapak, dan saya meneladani itu dari segi waktu ya, dan sangat pagi-pagi udah dihadir di kantor untuk melaksanakan tugas-tugas ya kan. Dan mengenai prinsip dagang yang Bapak amanatkan sama kita semua, bahwa kita mesti win-win solution. Gunakan prinsip dagang win-win solution, yang dalam arti sama toko tidak boleh angku dan sama-sama ambil posisi yang sama gitu. Ya memang setiap dulu memang pasti ada leadernya waktu itu ya kan, sirup. Bapak mungkin yang penerusnya. Terus ya memang yang dihadapi itu kota udah biasanya banyak merek yang sudah ada bernama kan.
Tapi Bapak begitu juga awalnya masuk itu dia melirik pasar yang di pinggir dulu, yang tidak dijangkau sama kompetitor yang awal itu, yang leader itu ya kan. Terakhir sudah menguasai yang di pasar yang di pinggir, baru masuk ke pusat itu. Ya, yang saya teladani selama ini memang Papa itu orangnya sangat penting, pertama penting ke keluarga, kedua sangat giat dalam bidang kerjanya ya. Dan sering dari dulu, saya waktu kecil pun Bapak sering ada ceritakan mengenai yang dulu-dulunya sebelum ada Pohon Pinang, dia itu sudah kerja di bidang markisa ini. Dan yang paling saya ingat itu dia dari nol itu sudah dia udah giat. Jadi sebelum menikah dia sudah giat dalam bidangnya itu. Dan yang paling saya ingat yang dia utarakan ke saya itu ya, dulu dia buat markisa itu atau sirup itu hanya dalam home industry ya. Di rumah sudah dia produksi, dan marketingnya dia sendiri juga, produksi dia sendiri, dan bahkan antar barang pun sendiri dengan becak barang ya. Dengan hanya becak barang aja dia sudah bisa melakukan semua aktivitas sehari-hari gitu. Dan dia itu tidak mengenal lelah ya Bapak saya ya, dan sesudah itu sampai sekarang ini ya Papa tipenya ya tegas ya. Ya harapan saya sih agar markisa ini bisa dipertahankan, yaitu karena buahnya kita ini memang sangat sangat diakui, rasanya sangat mendekati dengan buahnya aslinya dari Brazil gitu kan. Jadi ini sangat sayang kalau sampai tiba-tiba putus nggak ada atau gimana. Jadi tetaplah jaga hasil bumi kita ini, tetap kembangkan, tetap ditanam gini. Jadi kalau masih ada, ini kita Sumatera Utara ini tetap terkenal dengan buah markisa asalnya dari Brastagi, Sumatera Utara gitu. Markisa adalah satu di antara begitu banyak berkah yang tumbuh di daerah subur. Tanah bertuah yang memberi sejuta kebaikan kepada manusia. Kebaikan yang tak akan berhenti jika manusia dan alam selalu berharmonisasi.